Pemirsa, polemik kenaikan harga tiket pesawat dan tarif bagasi berlanjut setelah Asosiasi Penerbangan sempat menurunkan harga tiket pada pekan lalu. Kini KPPU menduga adanya praktik kartel dalam penentuan harga tiket pesawat. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, berikut ini kami hadirkan data-data dan juga penjabaran harga aftur domestik dengan harga tiket per tanggal 31 Januari mendatang. Pemirsa, kita tahu bahwa harga aftur menjadi salah satu penyebab kenapa kemudian sejumlah maskapai penerbangan pada awal tahun ini menaikkan harga tiketnya. Kita akan melihat kemudian bagaimana harga aftur domestik. Kita tahu bahwa sejumlah bandara menerapkan harga aftur yang berbeda-beda. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten disebutkan harga aftur per liternya seharga 8.490. Dibandingkan dengan harga aftur di Bandara Ngurah Rai Bali sebesar 9.320 per liter. Kenaikan ataupun harga-harga ini merupakan harga yang setelah dinaikkan 12% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kalau di Bandara Suta pada saat ini seharga 8.490, pada periode yang sama tahun lalu sebesar 7.580, sedangkan pada Bandara Ngurah Rai Bali pada hari ini 9.320 per liter, sedangkan ini juga merupakan kenaikan kurang lebih 10 hingga 12%. Ini adalah harga aftur domestik. Bagaimana kemudian dengan harga aftur internasional? Kita akan melihat kemudian slide selanjutnya. Pemirsa, kita tahu bahwa mengapa kemudian harga tiket pesawat dengan rute domestik ini disebutkan lebih mahal dibandingkan dengan harga tiket rute internasional, karena menyebutkan informasi bahwa sebetulnya harga aftur internasional ini lebih murah dibandingkan dengan harga aftur kalau dibandingkan dengan domestik. Nah, kita lihat di Bandara Riyadh harga aftur sebesar 7.397 per liter atau setara dengan 200 sen US dollar per galon. Sedangkan kemudian kita lihat harga di bandara internasional lainnya, tepatnya di Singapura di Bandara Changi, sekitar 6.583 per liter atau setara dengan 178 sen dolar Amerika Serikat per galon. Memang harganya kalau kita bandingkan lebih murah dibandingkan dengan harga aftur di domestik. Kita lihat kemudian bagaimana perkiraan harga untuk rute domestik yang berlangsung pada hari ini. Kalau bersumber dari Traveloka, ini adalah harga tiket pesawat domestik. Kita lihat untuk rute-rute dengan rute penerbangan langsung atau tanpa dilakukan transit. Nah, kita lihat Jakarta-Makassar, baik penerbangan LCC maupun full service, berkisar 1,3 hingga 1,8. Lalu kemudian kita lihat rute selanjutnya ada Jakarta-Makassar, 1,3 hingga 1,8, Jakarta-Manado, 1,8 hingga 3,5 juta rupiah. Kita lihat kemudian harga tiket selanjutnya ada Jakarta menuju ke Batam, berkisar antara 1 hingga 1,5 juta rupiah. Ada juga Jakarta-Medan, 1,3 hingga 2,3. Kita tahu bahwa harga-harga ini belum dimasukkan dengan harga-harga dengan adanya harga bagasi berbayar. Kita tahu beberapa hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu memang sejumlah maskapai penerbangan mulai menerapkan tarif bagasi berbayar. Nah, kita akan tanyakan kemudian dengan sejumlah narasumber apakah memang betul terjadi kartel maskapai penerbangan berkaitan dengan harganya yang naik dan kemudian dengan harga yang turun. Sudah bersama dengan saya ada Komisioner KPPU Guntur Saragih dan juga ada Direktur Arista Indonesia Aviation Center, ada Bapak Arista Atmajati. Silakan saya undang langsung ke pagi Mas Regan. Studio. Selamat pagi Pak Guntur, selamat pagi Pak Arista. Silakan di tengah saja silakan. Baik, saya ke Pak Guntur dulu. Pak Guntur, saya ingin tahu dulu mengenai proses penyelidikan yang sudah berlangsung ya. Ini kan sudah dilakukan penyelidikan terhadap sejumlah maskapai penerbangan dengan adanya dugaan kartel. Sudah sampai sejauh mana Pak? Baik, mungkin saya koreksi sedikit ya. Bukan penyelidikan, kita masuk tahap penelitian. Baik. Tahap penelitian itu langkah awal untuk penegakan perkara. Jadi itu masih awal, masih belum ada dua alat bukti, belum. Kita masih melakukan. Jadi ini masih tahap melihat, mengkonfirmasi. Kita tahu kemarin ada pemberitaan INAKA, asosiasi. Kalau sudah asosiasi berarti lebih dari satu pelaku usaha. Kalau sudah lebih dari pelaku usaha, satu usaha, ada indikasi menetapkan harga, itu sudah masuk berpotensi melanggar pasal 5 Undang-Undang 599. Hasil penelitian sampai sejauh ini Pak Guntur menguat atau tidak sebetulnya mengenai dugaan? Ya, baru mungkin 7 atau 7 hari lebih ya. Jadi saya belum bisa sampaikan hasilnya. Dan memang kita hasil penelitian memang tidak bisa panjang, masih prosesnya. Terutama begini juga yang harus dipahami.
apakah ini ada faktor kebijakan pemerintah di dalamnya? Ini masih kita terus konfirmasi. Karena memang kalau itu wilayah kebijakan berarti kita tidak masuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Itu advokasi kebijakan. Baik, tapi ini semua belum bisa kita simpulkan. Baik, Pak Guntur, tapi sejumlah pihak sudah dipanggil semua, baik sudah. Dari pihak maskapai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan sudah kita mintai keterangan. Jadi tapi hasilnya masih belum bisa saya sampaikan. Kapan hasilnya keluar? Juga belum tahu, Pak Guntur? Belum. Nanti belum. Karena kita setiap hari Senin ada rakom. Jadi di situ keputusan kita apakah ini masuk nanti dalam penyelidikan. Jadi tahapannya penelitian. Baik. Kalau memang dianggap cukup dan memang ini masuk pada substansi persaingan usaha, kita naikin. Jadi ini belum. Baik, saya ke Pak Arista. Ya. Kalau ada sejumlah maskapai penerbangan kompak menaikkan, juga kompak menurunkan. Menurut Anda ini memperkuat dugaan adanya kartel atau tidak? Begini, itu semua ada latar belakangnya ya. Kan 2 tahun belakangan ini hampir semua maskapai di Indonesia itu mengalami raport merah di kinerja keuangannya. Jadi saya cukup berdarah-darah begitu. Iya. Jadi rupanya maskapai ini mau recover ya kinerja keuangannya sehingga sebetulnya bukan menaikkan. Mereka itu bermain dalam koridor tarif batas bawah dan sampai dengan tarif batas atas. Nah, cuman masalahnya itu kan penumpang membandingkan harga apple to apple dengan tahun lalu ya. Sebetulnya harga-harga promo itu yang ditutup. Jadi saya rasa maskapai menjual kelas moderate sampai dengan kelas ekonomi normal. Itu yang diterjemahkan tarif kok naik. Sebetulnya bukan naik, masih dalam koridor Permenhub nomor 14 tahun 2016. Artinya 2 tahun itu tarif itu nggak pernah dinaikkan. Alasan kenaikan harga aftur ya Pak, dengan nilai tukar dolar? Banyak, nilai tukar dolar nggak stabil, harga aftur juga turun naik, sehingga maskapai agak sulit memprediksi biayanya ya. Lalu juga spare part, itu semua impor ya. 70% biaya di maskapai itu ekuivalen setara dengan US dollar ya. Pak Arista, tapi kan kenaikan pada saat awal tahun ini bahkan ada yang sampai menyebut sampai 100%, bahkan 60-100%. Tapi kalau data yang saya tampilkan tadi, harga aftur hanya naik 12%, Pak. Ini penjelasannya bagaimana kemudian? Kan komponen biaya tidak hanya aftur aja, Mas. Jadi seperti saya uraikan tadi ya, misalnya dia maintenance saja biayanya ekuivalen dengan US dollar, ya, spare part. Bahkan oli ban pun diproduksi di luar negeri. Bahkan vulkanizer pun itu adanya hanya di Bangkok dan Hong Kong. Itu yang membuat komponen biaya maskapai itu memang tinggi. Dan kalau dibiarkan pilihannya gini, maskapai ini satu persatu bangkrut atau bisnisnya sustainable. Tapi memang mungkin ya kita harus dengarkan juga ya, kalau memang terlalu tinggi di masyarakat banyak komplain ya itu. Pak Guntur, dugaan awal dari KPPU kenapa kemudian menduga wah ini jangan-jangan ada kartel nih? Ini dasarnya dari mana, Pak? Ya, awal informasi yang berkembang, Inaka mengumumkan perubahan harga. Asosiasi pelaku usaha dilarang bersama-sama ngomongin soal harga masing-masing, itu dilarang. Kita tidak mempermasalahkan, ini kan urusan Kementerian Perhubungan ya. Apakah itu melanggar batas atas, itu teknis, bukan KPPU. Tapi pelaku usaha dilarang dengan pelaku usaha lainnya, pesaingnya, melakukan 3 hal yang utama. Menetapkan harga, membagi area pemasaran, dan menetapkan jumlah produksi. Dan yang kemarin pada saat awal Januari? Harga, nggak boleh sore, yang kemarin pada harga. Jadi pelaku usaha, kalau udah asosiasi kan berarti kumpulan. Kalau sudah asosiasi berarti kan tidak hanya satu. Pelaku usaha itu dilarang, walaupun ini masih kita teliti. Jadi ini yang sudah berkembang, kemudian media menanyakan kepada kami. Biasanya KPPU kita kita lebih silence ya urusan ini, tapi karena teman-teman media nanya ke saya harus menjawab. Kemudian maskapai penerbangan yang ketika kemudian dilakukan penelitian, ketika kemudian dipanggil oleh KPPU, ketika kemudian dipanggil, alasan mereka menaikkan itu apa? Itu dalam tahap penelitian, hasilnya belum bisa saya sampaikan. Belum bisa disampaikan. Belum disimpulkan, jadi kita belum bisa menyampaikan. Termasuk apakah ini masuk absolut ya. Karena begini juga yang harus dipahami, kalau itu pelaku usaha melakukan karena kebijakan pemerintah, itu di kami itu namanya rekomendasi kebijakan. Urusan kami dengan pemerintahnya. Kalau memang kami anggap itu melanggar prinsip persaingan usaha. Karena kita tidak mau juga pelaku usaha di posisi dilematis ketika itu memang kebijakan dari menjalankan kebijakan pemerintah ya sebagai warga di Indonesia. Kalaupun itu melanggar prinsip persaingan usaha, kami akan urusannya dengan pemerintah. Pak Guntur, tapi masuk akal tidak sih kemudian ketika maskapai penerbangan ini sama-sama menaikkan? Waktu itu range-nya jauh sekali, tapi kemudian sama-sama menurunkan. Nah kemudian pada saat sudah diturunkan itu juga dipertanyakan oleh masyarakat, kok kenaikannya
tetap tinggi begitu? Ya, untuk pasar yang terkonsentrasi itu sangat berpotensi karena 1-2 pelaku usaha itu punya posisi yang dominan di pasar. Kalau banyak tidak terkonsentrasi, artinya andai kata dua mau berkartel, dia akan melihat yang lain ikut nggak. Karena tidak efektif saya berdua berkartel kalau yang lain tidak. Tapi kalau pasar di maskapai kita kan makin terkonsentrasi. Dua grup besar dan pelaku usaha makin sedikit. Oligopoli ini Pak ya. Jadi kalau dibilang itu potensi